saatnya kita beranjak ke program acara RBK FM selanjutnya. Katolik Sibadia. Iya, selamat sore Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih. Apa kabar? Harapannya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, hari ini ya spesial. Hari ini kita ditemani adik-adik kecil. Halo, dari mana ini? Siapa? Perkenalkan diri dong. Halo saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Glory Corina Brutarigan. Saya dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, khususnya dari komunitas Gua Deo. Iya, halo Glory. Satu lagi siapa nih cantik ini? Halo saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Nelva Junita Brusembiring. Saya dari SMP Santa Maria Kabanjahe, masuk di komunitas Gaudeo. Iya. Nah, hari ini Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, kita akan ditemani oleh adik-adik cantik ini ya. Maka Nanda Bapak Turang Rasenina, mari sebelum kita dengarkan sapaan Tuhan, kita dengarkan satu lagu pujian. Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, mari sebelum kita dengarkan sapaan Tuhan pada sore hari ini melalui garis-garis cantik yang ada di sini, mari kita bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh Glory. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini juga dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya Indo anak-Mu yang kurang sempurna kami panjatkan melalui Yesus Putra-Mu yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Nehemia bab 8 ayat 1 sampai dengan 4a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan ayat ke-6, dan dilanjutkan ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih dan teman-teman semuanya, hari ini bacaan cukup panjang ya. Tapi tentunya pasti tidak akan membosankan kalau yang membacakan itu adalah Nelpa. Mari Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, kita dengarkan bacaan kita hari ini. Sesudah kembali dari perbuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7 berkumpul seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaah pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembicaraan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, Amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya.
Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibicarakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembaca dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah kepada sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah kepada Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini kudus, jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberikan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selagi ku ada. Ya, Nanda Bapak Terara Senina pendengar yang terkasih, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setelah kita mendengarkan tadi sapaan Tuhan lewat sabdanya yang sudah dibagikan oleh Nelva, maka Nanda Bapak Terara Senina pendengar yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita ya untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dan juga nanti kalian akan berbagi renungan singkat nanti ya. Sudah dipersiapkan nih ya. Iya. Ya, nanti Bapak Terara Senina pendengar yang terkasih, sungguh luar biasa nanti renungan-renungan ya, hasil renungan yang sudah dipersiapkan oleh adik-adik kita ini. Mari Nanda Bapak Terara Senina kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan hari ini. Sambil mempersiapkan hati kita, kita dengarkan satu lagu pujian. Ya, Nanda Bapak Terara Senina pendengar yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kau tahu rinduku. Ya, Nanda Bapak Terara Senina pendengar yang terkasih, jika saat ini kita ada berada dekat dengan kitab suci, mari kita buka kitab suci kita, di mana bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia berkata kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu,
makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Nanda Bapak Turara Senina, pendengar yang terkasih dan adik-adik, luar biasa ya Injil hari ini ya. Iya Kak. Iya, mengingatkan kita tentang perutusan. Tapi saya pasti yakin bahwa tadi di rumah atau kemarin-kemarin sudah dipersiapkan ya untuk renungan hari ini. Pasti lebih mendalam lagi. Kami mau dengar dong persiapan-persiapan yang sudah kalian siapkan untuk renungan hari ini. Dimulai dengan siapa nih? Siapa dulu? Siapa? Oke, Glory dulu ya. Oke. Baik, Nanda Bapak Turara Senina, pendengar yang terkasih, mari kita dengarkan renungan singkat yang akan dibagikan oleh Glory. Seandainya kita boleh memilih jenis tanah untuk ditanami tumbuhan, jenis tanah manakah yang kita inginkan? Tentu kita akan memilih tanah yang subur sehingga benih yang kita tanam jugalah yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan juga berharap mendapatkan tanah yang subur sehingga firman dapat bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Tanah dalam perumpamaan Injil hari ini adalah hati kita. Kita memberi hati kepada Tuhan untuk ditaburi firman-firman-Nya. Mungkin kita mendengar Injil setiap hari atau membaca Alkitab setiap hari, tetapi mengapa hal itu seolah tidak dapat mengubah kita? Kita perlu melihat kembali tanah hati kita. Sudahkah kita berusaha mengolahnya demi Tuhan? Tuhan selalu memulai segala yang baik dalam hidup kita, termasuk mengubah tanah hati kita. Selanjutnya, kita diminta untuk menjaganya lewat doa. Tiada kemajuan rohani dapat diperoleh tanpa berdoa. Tekunlah berdoa dan sadarilah dengan siapa kita berbicara. Maka bukan saja tanah hati kita berubah menjadi subur, tetapi Tuhan sendiri akan bersukacita karena melihat tanah itu telah berubah menjadi taman yang indah. Maukah kita mengolah tanah hati untuk Tuhan? Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Yang berarti, jika mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang karena kita belum mengenalnya. Mengenal seseorang belum berarti mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Mungkin kita hanya mengetahui rupa dan nama, namun tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Ada begitu banyak orang yang hanya mengetahui seseorang dari rupa dan nama tanpa mengenal jati diri dan yang sebenarnya. Seperti berkenalan dengan teman baru yang bersikap acuh tak acuh. Namun ketika mengenalnya lebih dalam, kita mengetahui betapa pedulinya ia terhadap sesama, meskipun tidak ditunjukkan secara langsung. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan bahkan ada yang mengaku seorang pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi.
Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya bab 59 ayat 1-2 bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Bapa dan tidak bisa mengenal Dia lebih dekat adalah dosa. Dosa yang masih menguasai hidup kita selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak dapat mengenal Dia dengan baik. Kalau kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, maka segala sesuatu akan diserahkan terlebih dahulu kepadanya, sehingga kita dapat mengambil tindakan dan melakukan segala hal secara tepat dan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, Nade Bapak Terara Senina, pendengar yang terkasih, dan Nelpa dan juga Glory, terima kasih ya untuk renungannya yang sudah dibagikan tadi. Sungguh luar biasa persiapan kalian untuk membagikan tentang Injil hari ini. Nah, sedikit kita dalami tentang Injil hari ini ya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau secara manusiawi, terkadang ada yang bilang dunia ini kejam. Nah, kalian sendiri pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau dunia ini kejam begitu, secara manusiawi aja. Pernah ya, tentu pernah. Karena kita manusia biasa, manusia normal ya. Nah, kenapa kita kadang bisa bilang dunia ini kejam? Mungkin karena ada masalah-masalah tertentu yang kadang tidak bisa kita pecahkan, atau terkadang tiba-tiba kita dimusuhin sama temen, kan begitu ya. Tiba-tiba juga ada guru kasih tugas yang banyak, cerewet lagi, marah-marah ya. Jadi kadang aku nggak pernah bahagia nih, mungkin begitu ya. Terpikir ya, saya dulu waktu masih remaja ya, kadang saya pernah berpikir, kapan ya aku bisa bahagia gitu. Pernah gak sih kalian mengalami hal yang sama gitu? Tiba-tiba ngerasa dimusuhin teman marah, guru pernah marah gitu. Kalian kan masih sekolah nih, masih SMP. Nah, pernah gak mengalami hal seperti itu? Terus setelah mengalami itu, apa sih respon kalian begitu? Kalau soal pernahnya, pernah Kak. Kalian gimana, sikap kalian menghadapi hal-hal begitu gimana? Doa aja sama Tuhan, kayak pasti ada waktunya bahagia. Mantap ya. Kalau Nelpa sendiri nih? Kalau aku pribadi sering merasa acuh gitu Kak. Dibiarkan aja, nanti juga bisa sembuh sendiri, aku pikir. Ya benar sekali. Nah, karena kadang nih kita berpikir bahwa apa yang terjadi akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan begitu ya. Mungkin ada nih rencana-rencana kita, tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan kejadiannya begitu. Nah, masalah-masalah yang datang terus-menerus membuat kita kadang lelah ya dengan keadaan. Pernah nggak sih kalian merasa lelah nih? Pernah ya, capek begitu ya. Nah, di situ kita juga merasa ingin menyerah pada keadaan ya. Mungkin kalau saya nih menyerah pada keadaan pada saat yang benar-benar saya alami itu waktu menyusun skripsi. Waktu mau ambil gelar S1, di situ saya benar-benar muak sekali dengan menyusun skripsi, mau muntah rasanya. Rasanya tuh gimana ya? Aduh, kapan nih selesai? Mau saya koyak-koyak aja itu kertas skripsi begitu. Nah, kalau pada masa remaja ini kira-kira keadaan yang benar-benar memuakkan itu kapan nih? Terutama masa daring ya, karena saya kan pasti tidak merasakan daring ya. Sekolah daring saya tidak merasakan, tapi mengajar daring saya rasakan. Tapi kalau belajar daring saya tidak rasakan. Nah, bedanya belajar daring dengan tidak daring itu yang kalian rasakan itu gimana sih? Kalau daring itu nggak ada kawan-kawan, nggak jumpa. Kalau sekolah kan banyak kawan. Iya benar-benar, iya. Kalau Nelpa, bedanya kalau daring itu pemahamannya lebih susah memahami materi gitu, benar-benar ya. Sedangkan kalau nggak daring biasa bisa langsung ditanyakan sama gurunya, jadi lebih mudah mengerti gitu. Iya, benar sekali. Nah, pernah muak nggak dengan keadaan ini?
dari ini. Pernah ya, tentu ya. Nah, jadi mari kita ingat dan sadari keadaan-keadaan itu. Tuhan Yesus sendiri bilang kepada kita, kita harus menguatkan hati kita, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita beban yang lebih berat dari kemampuan kita. Nah, saat ini ya, yang mungkin kita rasa, aduh ini COVID ini kapan ini selesai ini ya, udah berat nih nggak sekolah-sekolah ya. Jadi Tuhan tuh tidak akan memberi beban yang lebih dari kemampuan kita. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, yakinlah pada kata itu ya, dengan setiap situasi yang kita alami. Karena kita tidak akan pernah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dalam kondisi sulit, ya sangat sulit bahkan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengalahkan dunia demi menyelamatkan kita. Nah, jadi buat kita jangan menyerah begitu saja dengan keadaan dan juga kondisi ya, terutama pada panggilan seperti dalam Injil tadi yang terkadang menyulitkan kita ya, tentunya terutama untuk kalian masa remaja. Dalam hal daring ini ya pasti sangat sulit kalian alami ya. Jangankan kalian, guru saja sudah sangat sulit mengalami hal ini, apalagi kalian yang masih remaja ya. Orang dewasa saja sulit, apalagi kalian yang masih remaja. Tetapi percayalah, Dia akan selalu ada dan menolong kita di saat kita minta pertolongan dalam namanya. Dan karena Tuhan sudah merencanakan dan memberi yang terbaik bagi kita, jika kita terus berjuang, kita bisa menjadi pemenang. Nah, jadi adik-adik, terutama kalian kan ini sedang membentuk komunitas Gaudio. Tetaplah berjuang meskipun ya terkadang sulit ya. Terutama di dalam komunitas pasti beda-beda ya karakternya. Ada teman yang seperti ini, ada yang teman nggak bisa diajak kerjasama. Tapi kalian harus tetap percaya dan minta pertolongan atas nama Tuhan ya. Jadi Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, mari setelah kita dengarkan juga renungan-renungan singkat yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita tadi, kita renungkan kembali renungan hari ini, Injil hari ini, sambil kita dengarkan satu lagu pujian. Iya, Nanda Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, tidak terasa ya waktu kita 1 jam kebersamaan kita dalam acara Katolik Sibadia ini ya. Ya, jadi nanti Bapak Turang Rasenina pendengar yang terkasih, tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan adik-adik? Kirim salam atau bagaimana? Kirim salam untuk kawan-kawan komunitas Marianto, Helga, Popi dan Pak JM. Iya, iya. Kirim salam untuk semua teman-teman yang ada di komunitas ya, juga komunitasnya semoga tetap bertahan dan juga pelayanannya ya. Oke, baik Nanda Bapak Turang Rasenina ya, kami juga minta maaf jika ada salah-salah kata, kita tidak bermaksud untuk menyinggung Nanda Bapak Turang Rasenina. Maka kami yang bertugas hari ini, saya Binaria Lubis, saya Glory Corina Brutarigan, saya Nelva Julita Brusembiri. Iya, kita pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti maju Bantah Krina sama-sama kita ya. Sampai jumpa nanti Bapak Turang Rasenina, pendengar yang terkasih. Tuhan memberkati. Maju Bantah Krina. Ya, lagu penutup kita hari ini ditutup dengan requestan lagu yang sudah dipilih oleh Helga dari komunitas Gaudio. Waktu Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama.